Lo pernah gak sih ngerasa didiskriminasi? Apa sih ketakutan terbesar sejauh ini? Sih udah selesai kelasnya dismiss, mau apa ya? Bahkan harga ayam pun, sedangkan anak-anak S2 tuh pasti kayak tugasnya 5.000. Hai semuanya, balik lagi di Studios by Caca. Dan di sini kita bakal ngebahas experience aku tentang belajar dan juga sambil jalan-jalan mungkin di satu negara yang lagi aku kunjungin, yaitu sekarang UK. Dan mungkin kedepannya aku bisa kunjungi negara-negara lain supaya aku bisa berbagi pengalaman belajar bersama teman-teman yang lain juga. Tak kenal maka kata sayang, kenalan lagi sama aku. Nama aku Alifana Syarani, aku dari University of Hull dengan jurusan Financial Management, dan sekarang juga aku lagi berkuliah di SBM ITB dengan jurusan International Business. Jadi aku lagi ngambil double degree di mana aku melanjutkan studi aku yang di ITB selama 2 tahun kemarin di University of Hull ini. Jadi kayak it's kind of bit different gitu loh, kayak ya, double degree itu nggak dilakukan secara bersamaan. Jadi course-nya beda, timeline-nya pun juga beda. Nah, di video-video aku nggak akan ngebahas soal belajar terus karena fix bakal bosan juga. Aku bakal ngebahas soal traveling juga, dan juga mungkin soal lifestyle. Untuk teman-teman yang baru banget datang ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan juga komen di bawah. Tuh kalau misalkan teman-teman ada request atau apapun, just hit me up di komen aja, nanti aku bakal buatin video buat teman-teman semua. Hari ini kita bakal ngebahas tentang Q&A. Nah, aku kemarin tuh udah ngebuka question box di Instagram aku. Ini Instagram aku bakal milih satu-satu yang akan aku jawab. Hopefully ini bisa benar-benar nge-cover semua pertanyaan teman-teman dan kekepoan teman-teman soal kuliah di UK. Without further ado, langsung masuk aja ke pertanyaannya. Jujur, pertanyaan pertama ini banyak banget yang nanya. Even nanya di live Instagram ataupun kayak di aku buka question box, biasanya bener-bener banyak banget yang nanya soal culture shock. Actually, I don't really feel any culture shock di sini. Maksudnya kayak gak ada sesuatu hal culture shock yang nyata banget gitu di aku. Mungkin tapi hal-hal yang berbeda kali ya, hal yang gak biasa aku lakuin di Jakarta tapi aku lakuin di sini adalah mungkin gunain transportasi umum. Kayak udah banyak banget mungkin dari teman-teman yang suka cerita-cerita juga soal kuliah di luar negeri, transportasi umum itu menjadi hal yang sangat hal yang sangat lumrah, dan juga kayak hal-hal yang sangat biasa buat teman-teman di sini untuk bercommute gitu, untuk pindah ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Tapi kalau ke kampus, karena rumah aku nggak terlalu jauh dari kampus, jadi aku biasanya jalan kaki, dan itu juga sesuatu hal yang mungkin aku nggak lakuin di Jakarta. Tapi I don't really feel that culture shock karena menurut aku kayak ya udah, emang aku sudah membayangkan bahwa nanti kalau misalkan aku dari Indonesia pindah ke luar negeri, aku akan banyak menggunakan transportasi umum karena mungkin lokasi satu dengan yang lainnya juga tidak terlalu jauh. Walaupun kadang-kadang kalau ada yang terlalu jauh juga, aku selalu pakai Uber, atau kayak kalau di sini ada di kota aku tuh ada namanya Whole Cars. Jadi Whole Cars ini yang kayak bantu kita kayak Uber gitulah, karena mereka nggak masuk Uber ke sini. Mungkin yang kedua culture shocknya adalah ini kali ya, teman-temanku tuh di sini kan mostly Indonesian, tapi kan aku juga punya teman yang dari local sini ya, dari British gitu. Teman-temanku yang British ini ngomongnya cepet banget, yang kayak benar-benar semua orang mungkin nge-expect bahwa logatnya Inggris tuh kental banget kan. Jadi kalian ngebayangin di sini bahwa logatnya kental, dia ngomongnya juga cepet. Jadi kayak aku kadang suka berhenti kayak 3 detik yang kayak ngomong apa ya. Tapi kayak seiring berjalannya waktu, semakin banyak aku berkomunikasi, it will be easier for me juga untuk ngerti apa yang mereka omongin gitu sih. Basically not that shock, karena aku juga udah nge-expect kalau misalkan di Inggris logatnya bakal lebih kental daripada di Indonesia gitu. Nah, itu sih kurang lebih 2 culture shock yang aku rasain sama di sini. Cuman kalau untuk makanan dan lain-lain itu enggak, karena aku mostly masak sendiri juga. Nggak mostly sih, kayak aku juga sering masak sendiri, dan kayak walaupun beli, aku juga bisa nyari makanan halal dengan mudah di sini. Pertanyaan kedua ini banyak banget yang nanya. Sumpah, kayak living cost, terus habis itu kayak biaya hidup, terus kayak biaya uang misalkan harus disiapin berapa dan lain-lain. I'm not going to talk about my tuition fee karena teman-teman bisa cek sendiri di website-nya sebenarnya kalau di University of Hull. Tapi yang aku bakal bahasin mungkin living cost aku selama di sini gitu kali ya. Untuk living cost sendiri, aku mau kasih disclaimer, living cost di UK itu beda-beda banget, apalagi kalian tinggal di negara-negara yang kota-kota yang di bawah, which is kayak London, Oxford, Cambridge, kayak gitu-gitu tuh beda banget living costnya sama di Hull. So I'm going to talk about Hull karena aku nggak terlalu tahu living cost di London tuh berapa, dan aku cuma bayangan sedikit tentang itu. So without further ado, kita bahas sekarang. Nah, fun fact dulu, Hull ini adalah salah satu kota yang paling affordable di UK. Jadi this is one of the most affordable city in the UK. Karena emang bener-bener I experience it myself, biaya hidupnya tuh bener-bener gak tinggi sama sekali kalau buat dibandingkan sama negara-negara lain di UK. Nah, jadi aku mungkin compare dari makan dulu. Aku sebenarnya seminggu 2 minggu aku bisa habis gak sampai 200, sampai even kadang gak nyampe 100 pounds. Kalau emang banyak banget masak di rumah,
itu biasanya kita cuma keluar kayak 10-20 pounds per minggu. Itu cukup banget untuk nge-cover makan kita 1 minggu gitu. Kayak misalkan apalagi kalau misalkan tinggal sendiri ya, kayak kita beli ayam, beli sayur, beli pasta, beli daging, itu kalau nggak salah aku tuh bisa masuk sekitar 20 pounds itu per minggunya. Jadi kalau misalkan kita mau kalkulasiin, kalau misalkan kita benar-benar masak doang di sini 20 pounds kali 4 berarti sekitar 80 pounds. Tapi kalau misalnya teman-teman masih mau jalan-jalan dan lain-lain, mau makan, aku bisa biasanya nge-press budgetku. Aku hitungnya maksimal aku spend 1 hari itu sekitar 10 pounds. Itu kalau kalian gak juga banyak jalan-jalan ke city atau gak juga banyak jalan-jalan kemana ya, ke kota-kota yang luar Hull gitu ya, ke city dan lain-lain, itu kalian bisa coba kalian press aja budgetnya. Aku pakai 10 pounds per hari. Jadi 10 pounds per hari itu kalau dikalkulasiin sekitar, berarti kalau 4 minggu tuh 280 pounds gitu. Nah, si 280 pounds ini itu hanya untuk makan. Untuk tempat tinggal kita juga cenderung affordable. Di sini rumah aku nih, kamar aku yang sekarang, jadi aku nyewa rumah ini bersama 4 teman aku. Di sini masing-masing dari kita bayarnya sekitar 80 pounds. 1 bulan kita bayar sekitar 320 pounds. Which is kalau di Indonesia itu dikali sekitar 19.500 mungkin sekitar 6 jutaan sekian lah ya. Gitu. Jadi nggak terlalu besar karena di compare sama London, banyak banget rumah-rumah di London yang 1 minggu itu kayak 400 pounds. So I'm really grateful to be here karena aku juga jadi yang nggak spend banyak. Even kayak other big cities deket aku kayak Manchester, Liverpool, biaya hidupnya tuh juga udah lumayan beda. Karena teman-teman aku juga pernah gitu waktu itu ngecek Sainsbury, itu kayak local supermarket di sini gitu. Bahkan harga ayam pun di sini dan di London tuh beda. Jadi tuh bener-bener itu mind blowing banget, dimana emang biaya hidup London tuh nggak pasti sama sekali. Jadi it depends on the city gitu loh, kayak tergantung kotanya tuh di mana kalian tinggalnya. Jadi mungkin kalau aku bisa saranin teman-teman kalau mau hidup di UK, terutama di Hull, mungkin bisa budgetin sekitar 900 sampai 1000 pounds termasuk tempat tinggal gitu. Dan itu cukup banget, apalagi kalau kalian juga nggak terlalu banyak spend. Yang bikin kita jadi PR adalah Hull itu agak jauh. Dia tuh ada ini petanya. Jadi dia tuh agak ada di sana gitu, kayak dan London dan lain-lain tuh di bawah. Jadi many cities of attractions ada di bawah gitu. Gak semua di bawah sih, kayak Manchester, Liverpool is on a straight line with Hull. Sisanya kayak ada di bawah kayak Brighton, terus habis London, Oxford, Cambridge, atau misalkan Birmingham dan lain-lain tuh adanya di bawah semua. Kalau misalnya kita mau jalan-jalan, tiket keretanya mahal. Jadi if you can spend less dari gaya hidup kamu di sini, kau bisa gunain uang itu untuk traveling. Untuk tiket ke London sendiri biasanya itu sekitar 20-30 pounds, which is emang mahal banget. Itu one way. Dan kalau pepet sekitar 60 pounds atau sekitar pasti kalau 60 pounds sekitar 1,2 juta. Dan kayak ya pasti obviously you cannot go that often ke London karena it took like 3.5 hours, jadi kayak benar-benar lama banget dan juga mahal. Nah, ini ada pertanyaan menarik banget tentang GP. Nah, tentang GP. Untuk general practitioner ini adalah sebuah kayak insurance kesehatan gitu sih. Jadi kayak maksudnya si GP ini adalah dokter umum. Jadi mana kalau di sekolah di UK, kita harus mendaftarkan diri kita di GP itu karena saat kita beli visa, kita juga bayar insurance. Untuk itu, kita tuh biasanya kayak disuruh untuk daftarin diri kita gitu di salah satu health institution terdekat. Nah, waktu itu aku daftarin yang punyanya Hull. Jadi University of Hull tuh punya kayak klinik gitu di depan kampus, and I register myself there. So habis itu ya udah aku literally cuma disuruh isi forms, fill on the forms kayak nama, email, telepon, terus habis itu kayak mungkin number yang kita dapat dari visa, udah kita kasih ke orangnya. Kita harus nunggu sekitar 2-3 minggu untuk mereka kasih feedback ke kita, which is di email, SMS, dan letter. Nah, habis kita dapat letter itu, kita harus register diri kita sendiri di situs yang mereka kasih tadi, lewat email, SMS, sama surat. Habis itu kita dapat nomor atau account untuk GP-nya tadi. Setelah itu, kita juga bakal terdaftar di NHS namanya. NHS itu National Health Security if I'm not mistaken. Nah, dia tuh adalah Kementerian Kesehatannya UK. Kayak gitulah, semacam itulah ya, kayak institusi kesehatan nasionalnya UK. Dan di sana, untuk aku tuh kayak terdaftar gitu sebagai mahasiswa di UK dan juga mahasiswa yang mempunyai GP di UK gitu.
Nah, another most asked questions yang masuk di Q&A aku adalah gimana sih sistem pembelajaran di UK? Basically, sistem pembelajarannya tuh mirip-mirip aja sebenarnya sama di Indonesia. Cuman di sini menurutku lebih menuntut si mahasiswanya untuk berkreasi dan juga punya pikiran yang curious gitu tentang satu hal. Misalkan di sini kan emang kayak essay itu kan jantungnya tugas-tugas sekolah-sekolah di luar negeri kan. Sedangkan kalau misalkan di Indonesia kan biasanya kita dikasih tugas tuh kayak dikasih pertanyaan atau enggak disuruh buat apa gitu kan. Most likely di sini adalah kita disuruh essay dan research. Mungkin itu untuk S1 dan kayak mungkin itu untuk di major aku dan di University of Hull. I don't know if any majors yang lain tuh ngasihnya kayak gimana. Cuman maksudnya kalau di aku biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di course-nya aku sendiri ada yang namanya course dan juga final exam. Nah, si final exam ini ada dua jenis. Ada essay dan ada juga sit and exam. Nah, kalau misalkan si essay ini biasanya kita disuruh ngebuat sekitar 2.000 sampai 3.000 words untuk tentang dua pertanyaan yang mereka kasih. Dan itu format tuh bebas. Mau kalian cerita kayak full essay yang gak ada kayak section-section kayak introduction lalala, itu tuh boleh banget. Ataupun kayak kalian cerita juga gak apa-apa. I've asked my dosen juga gitu, katanya kayak terserah banget mau kayak gimana bentuknya. Mereka cuma ngasih 2 questions, terus mereka kasih satu jurnal yang kayak untuk aku referensiin. Terus habis itu udah sisanya aku harus explore sendiri. Dan aku bener-bener enjoy itu karena aku jadi bener-bener banyak nyari dan banyak nanya, banyak tahu kayak aku lihatnya di website ini kemarin kayak gini aku masukin datanya. Terus aku jadi lebih kreatif aja sih untuk gimana aku tuh bisa sampai gitu di 3.000 words itu. Padahal cuma 3.000 words kayak maksudnya anak S1. Sedangkan anak-anak S2 tuh pasti kayak tugasnya 5.000. Gak apa, tapi we still learn about something juga kan. Jadi kayak I'm so grateful masih dapat 3.000 words. Aku ngerjain essay kayak gitu. Yang kedua ada sit and exam. Sit and exam ini aku belum pernah experience karena aku baru experience Januari nanti tanggal 10. Dimana aku ada exam guys, doain ya semuanya. Jadi kayak di exam itu tuh nanti aku bakal duduk sama kurang lebih 3 jam. Karena ini material saya kan finance kan. Jadi kayak banyak ngitungnya. Jadi aku tuh kalau seingat aku gak boleh bawa kalkulator. Tapi dia bakal ngasih kita bukan cheat sheet sih, table rumus gitu yang bisa kita pakai buat ujiannya. Jadi it should be okay. Dan harus belajar banyak aja sih mungkin dari catatan. Sistem ujiannya tuh ada 2 kayak gitu. Dan kalau teman-teman aku yang marketing itu full paper, dan teman-teman aku dan teman-temanku yang finance itu ada 2 jenis yang kita harus ambil gitu. Selain itu dosennya santai banget, sumpah. Kayak maksudnya kayak aku gak tau ya kalau misalkan di major yang lain, tapi di major aku dosennya tuh yang kayak okay, if you don't have anything to discuss, ya udah selesai, kelasnya dismiss. Sometimes we only have class like 30 minutes, but sometimes kita punya kelas sampai 2 jam. Gak pasti gitu loh, kayak misalkan dikasih waktunya 1 jam sampai 2 jam, tapi kelasnya gak selalu 2 jam atau gak selalu 1 jam gitu. Jadi tergantung dosennya dan material apa yang lagi kita bahas. What I love here is that mungkin aku juga cinta banget di Indonesia karena kita bisa deket sama dosen. Minimal di sini aku belum bisa. Tapi kayak kalau misalkan di sini tuh aku lebih sukanya kayak mereka welcome every questions yang kita tanyain, kita email tuh pasti dijawab juga. Tapi at the same time they don't really put much pressure on our shoulder gitu loh. Ya udah belajar semampu dan sebisa lo gitu, yang kayak oh ya udah mau ikut kelas lo, oke, enggak juga nggak apa-apa. Jadi kayak they put more responsible on us tapi nggak pressure gitu. They ask us for our responsibility aja gitu as a student. Dan juga kayak misalnya nih kayak kita udah bolos 3 kali misalkan teman aku ada yang pernah kayak gitu, terus ya udah ternyata yang di email sama uni ke kita tuh bukan kayak notice kalau kita udah 3 kali nggak masuk, tapi tuh notice bahwa are you okay, are you doing fine, can you tell us what happened gitu. Jadi kayak they ask us for a really good thing gitu, like kenapa sih kalian gitu, kenapa nggak masuk 3 minggu ya, misalkan 3 kali gitu, 3 kali kelas, kayak what happened. Nah ini aku dapat another questions, yaitu kalau WNI pelajar tapi mau kerja sampingan di sana tuh gimana. Jadi di visa kita tuh dapat hak bekerja 20 jam per minggu part time. Kita bebas mau kerja di mana dan dengan gaji berapapun, tapi yang penting 20 jam per minggu, kayak maksimal 20 jam gitu. So you can count it like, kalau 1 minggu kerja kan 5 hari ya, berarti sekitar 4 jam per hari gitu. Kita dapat hak kerja tapi cuma 20 jam, kayak maximum of 20 hours. And if you want to upgrade that, kalian harus bayar visa lagi yang kalian bisa apply after you graduate from your uni gitu.
Nah, kalau misalnya banyak yang nanya juga kayak soal aku tuh self-funded atau beasiswa atau kayak gimana. Aku self-funded karena aku ngambil double degree kan dari ITB. Jadi kayak maksudnya ini tuh emang udah program ITB yang harus aku fulfill untuk aku lulus di sana. Jadi kayak double degree itu adalah sebuah program di mana kalian bisa ngambil dua, yaitu kuliah di Indonesia dan kuliah di luar negeri. Jadi dapat dua experience itu sekaligus saat kalian masuk ke satu uni. Nanti juga pada saat kalian lulus, itu kalian bakal dapat dua degree juga gitu. Dan maksudnya benar-benar dapat dua gelar gitu. Kayak aku di sini di Indonesia aku bakal dapat sarjana manajemen dan di sini aku bakal dapat Bachelor of Science. Jadi dapat dua degree tadi tuh. BSc sama SMN, kalau nggak salah SMN. Ya, SM atau SMN gitu. Jadi si degree tadi yang kita jadiin kayak uniqueness dari si double degree ini gitu, dan kayak itu benefitnya kita jadi punya 2 degree padahal kita baru lulus sekali gitu S1. Selanjutnya kalau misalkan double degree itu gimana sih cara daftarnya? Basically you only have to register yourself pada saat di Indonesia. Ya kan, daftarin diri kalian di uni kalian, misalkan UI atau ITB atau mungkin ada uni lain juga kayak Undip, UGM yang punya this double degree program gitu ya. Daftarin, terus habis ada tesnya. Tesnya tuh biasanya persyaratannya ada IELTS. Terus kalau di ITB ada namanya ITB AQ test. Itu ITB kayak tes khusus ITB. Jadi kita di tes kayak SBMPTN tapi pakai bahasa Inggris. You have to pass that test juga. Terus abis itu kalau misalnya kalian udah lulus, udah kalian udah masuk nih ke SBM ITB. Nah later on, after you graduate for the second year di ITB, misalnya kayak selesai, bukan graduate sih, sorry, finish your second year di ITB, itu biasanya kalian disuruh untuk daftar lagi ke uni yang kalian mau. Kalau di ITB itu pilihannya ada 4, ke Perancis 2, ke Belanda, ke UK, dan ke Australia. Jadi si 4 ini kalian boleh milih, dan aku milihnya ke UK. Terus abis itu kalian cuma disuruh isi, kalian harus ngambil IELTS lagi, karena IELTS itu berlaku cuma 2 tahun. Jadi kalian harus ngambil IELTS lagi dengan minimum score of 5.5. It's actually the same with SBM ITB requirements pas pertama kali. Jadi sama TOEFL IBT juga boleh. Terus abis itu kalian register yourself ke uninya di sini, dan kemarin aku dibantu sama counselor gitu sih, namanya IDP. Jadi di situ IDP yang bantuin aku untuk ngurusin semua insurance aku, terus habis itu visa dan lain-lain tuh bareng sama IDP gitu. Jadi kayak benar-benar dikasih a lot of things, informations dari IDP gitu sih untuk ini. Maybe this is the one last interesting questions. Orang UK tuh stereotype-nya rude gitu gak sih? Lo pernah gak sih ngerasa didiskriminasi? Being honest with you, all of the people here are very nice to me. Tapi mungkin sama kayak karena that culture tuh kayak individualistic atau apapun gitu ya. Jadi tuh cenderung mereka kelihatannya kayak sombong, padahal kayak when you talk to them, actually they're very nice. Kayak bener-bener aku punya beberapa teman di sini yang kayak baik banget. Even sampai kayak waktu itu aku habis tanding hoki kan sama teman-teman aku. So I don't know how should I go home gitu ya. Terus aku kayak, will you come with us, kayak maksudnya ngajak aku untuk pulang bareng. And that's very kind of them gitu. Aku pikir kayak mereka udah pulang sendiri. Ternyata nggak kayak gitu. Kayak turns out everything that I expected is different from what is actually stereotyping people gitu. Apalagi emang terkenalnya orang-orang di Hull ini orang-orang ramah banget. Jadi bener-bener kayak, wah kalau misalkan kita minta tolong ke satu orang, pasti yang kayak bakal bener-bener welcome banget. Tapi emang abis kita minta tolong, ya udah lo gue. Karena kayak most likely gak akan ada that sort of bonding after you finish your business gitu. Tapi ya so far kok untuk friendship, I think it's just them belum kayak mungkin klop banget. Kalau belum klop banget, mereka akan mungkin lebih rude. Tapi if they already kayak kita nggak approach duluan, kita try to talk with them, they're very nice. So there's no stereotyping about that. Aku kayak bisa nge-break that stereotype gitu. Kalau misalkan UK people is not that rude, guys. You're very nice, they're very nice. Okay, the next question that interests me the most adalah soal apa sih ketakutan terbesar sejauh ini. Jujur, ketakutan terbesar gue sejauh ini adalah feeling homesick. Karena currently aku kayak lagi winter blues juga. Terus aku lagi kayak homesick banget. Aku lagi kangen banget sama bunda sama ayah di Jakarta. Dan juga kayak I really miss my friends di Jakarta gitu. Jadi kayak one of the things that I'm still struggling right now is to coping with my homesick gitu sih. Kayak lagi takut banget karena lagi kangen banget sama orang tua. Kayak gitu. Okay, next questionnya adalah best thing about UK menurut lo. Oke, best thing about UK menurut gue adalah di sini tuh bener-bener gunain transportation umum, public transportation.
karena menurut itu gue senang banget karena dari dulu gue dari Jakarta pun sebenarnya sering melakukan itu juga. Kayak during my time when I was in high school juga, gue pulang sekolah tuh pasti naik KRL. Jadi I love to mengingat-ingat lagi soal masa-masa itu gitu, dimana kayak gue kesini antar kota naik kereta, terus habis itu kayak gue kalau mau ke jalan-jalan ke city harus pakai bus, terus habis itu kayak mungkin I love to travel juga kan, travel alone juga, apalagi solo tripping is one of my passion juga, satu hal yang gue suka banget gitu. Gue bisa makan itu di sini kayak karena gue boleh explore kayak ke kota-kota lain juga kan di sini, jadi kayak a lot of things that I can explore in here. So one of the best thing di UK adalah gue bisa jalan-jalan. Oke teman-teman, thank you banget untuk pertanyaan-pertanyaannya. Aku mau bilang makasih juga untuk teman-teman yang udah nanya, tapi mungkin pertanyaannya belum bisa kejawab sama aku di Q&A kita kali ini. Mungkin next Q&A kita bisa buat lagi dan kita bisa coba untuk jawabin semua pertanyaan teman-teman lagi. Dan hopefully this video can cover up all your curiosity about studying in the UK, maybe studying abroad. Dan tadi kemarin aku juga sempat baca banyak banget yang minta tip essay. So maybe if for the essay tips, I will do it in another video juga. Dan juga study tips aku juga bisa aku drop in di another video. Jadi this Q&A is full for UK study dan juga tentang studying abroad gitu. Makasih teman-teman, jangan lupa untuk selalu pantengin channel aku juga. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mewujudkan impian teman-teman untuk belajar lebih luas lagi dimanapun yang kalian berada sekarang. See you in another video, bye!